Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi rental mobil dengan menggunakan framework CodeIgniter 3. Dan di video kali ini kita akan membuat fitur laporan di halaman admin. Namun sebelumnya kita akan sedikit memperbaiki beberapa fitur di halaman admin. Kalau di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur batal transaksi ya di halaman customer, maka di video kali ini kita akan coba tambahkan terlebih dahulu fitur batal transaksi di halaman admin sebelum nanti kita akan membuat untuk fitur laporan ya di halaman admin. Nah, sebenarnya di sini codingannya atau sintaksnya itu sama dengan yang di halaman customer, batal transaksi di halaman customer. Kalau teman-teman coba login, kita masuk ke admin, lalu kita ke menu transaksi, dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tombol ya untuk melakukan batal transaksi. Nah, jadi sebenarnya caranya sama saja seperti yang di halaman customer. Teman-teman bisa salin saja sintaksnya ya, teman-teman bisa simpan di folder admin, kemudian di transaksi.php, lalu di bagian paling bawah teman-teman bisa buat function ini, batal transaksi. Oke, sintaksnya sama ya. Silakan teman-teman salin atau bisa copy saja dari batal transaksi yang di halaman customer. Kemudian jangan lupa nanti di redirectnya bukan di halaman customer, tetapi di redirect ke halaman admin/transaksi ya. Nah, kita coba buat dulu sebuah transaksi ya, supaya nanti kita bisa lihat tampilan ketika kita membatalkan transaksi di halaman admin. Contohnya kita mau logout dulu, lalu kita akan login dengan username customer Dimas, passwordnya Dimas. Oke, kemudian kita ke mobil, kita cari mobil yang tersedia. Nah, oke, yang ini ya. Kita rental. Contohnya kita buat mulai tanggal 26 sampai tanggal 28 Mei. Oke, kita rental. Oke, kita lihat di transaksi sekarang sudah ada transaksinya ya. Jadi kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil ya untuk membuat batal transaksi yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana tampilannya kalau di halaman admin ya. Sebenarnya sama saja, ketika diklik batal transaksi akan muncul notifikasi di sini apakah transaksi yakin dibatalkan atau tidak. Sekarang kita coba logout dulu, lalu kita masuk lagi ke halaman admin. Saya login ke transaksi. Nah, oke ya, teman-teman, di sini sudah ada transaksinya dan di sini ada error ya. Kenapa? Karena di sini kita membuat sebuah function dari PHP ya untuk menambahkan format rupiah seperti ini. Tetapi ini total dendanya masih kosong. Kita bisa buat defaultnya itu menjadi 0 saja ya, 0 rupiah seperti ini. Jadi caranya supaya error ini hilang adalah kita ke menu ke admin, kemudian ke customer ya, kemudian kita ke file rental.php, kemudian ditambah rental aksi, function tambah rental aksi. Di sini kita buat nilai defaultnya saja untuk fill total denda. Total denda itu kita buat nilai defaultnya 0. Oke, seperti ini kita simpan. Kemudian ini saya batalkan dulu transaksinya. Oke, kemudian saya logout lagi. Saya login dengan Dimas mobil, kemudian saya rental yang ini tadi mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 27 atau 28. Oke, saya rental, kemudian saya login lagi ke admin. Login, kemudian saya ke transaksi. Oke ya, jadi errornya sudah hilang dan secara default sebelum si admin membuat selesai transaksi itu total dendanya 0 ya.
Oke, nah sekarang untuk tombol, sebenarnya tadi saya sudah demokan ya untuk tombol batal transaksi ini. Ini kalau kita klik sama ya seperti yang di halaman customer, akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah yakin batal? Kalau saya klik OK, maka data transaksi yang barusan kita buat itu datanya akan hilang ya. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman arahkan tombol ini ke folder admin /transaksi /batal transaksi. Jadi silakan teman-teman buat function batal transaksi ini. Sebenarnya teman-teman bisa copy ya dari function batal transaksi yang ada di halaman customer. Jangan lupa untuk redirect ke admin/transaksi. Oke ya, jadi itu untuk batal transaksi di halaman admin ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita untuk video kali ini, yaitu kita akan masuk ke menu laporan. Nah, kalau teman-teman klik di menu laporan ini, kita sudah buat linknya ya. Kita buat controllernya di admin/laporan. Oke, jadi kita buat controllernya namanya laporan di dalam folder admin. Silakan teman-teman buka text editornya lagi. Kemudian di dalam folder admin kita buat new file, kita save as dengan nama laporan.php. Oke. Silakan buka tag PHP. Kemudian kelas laporan extend CI controller. Kemudian kita buat function index ya. Public function index. Oke, kemudian kita akan panggil view-nya. Jadi nanti kita akan membuat di bagian laporan ini kita akan menampilkan laporan berdasarkan tanggal. Jadi mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, jadi contohnya kita mau menampilkan sebuah data laporan mulai dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 29 Mei contohnya. Maka kita membutuhkan sebuah form untuk menampilkan tanggalnya. Jadi di sini kita akan seperti biasa kita bisa load untuk header, sidebar dan footernya. Kita bisa copy saja dari file data type. Oke, kita copy yang ini. Oke, download datanya kita hapus dulu karena kita belum punya. Lalu di sini kita buat untuk view utamanya adalah filter laporan. Oke, sekarang kita buat file filter laporan ini. Silakan teman-teman buat sebuah file baru di halaman di folder views, kemudian folder admin, klik kanan new file. Kita save dengan nama filter laporan.php. Oke, kemudian kita akan salin headernya. Kita bisa copy dari data customer, kita copy yang ini. Kita paste di sini, kemudian kita buat penutup section dan penutup div yang ini. Oke, sectionnya sudah ada penutupnya. Kemudian kemudian untuk headernya ini kita ganti menjadi filter laporan transaksi. Oke, kita coba lihat dulu apakah sudah tampil. Kita refresh, kemudian silakan ke menu laporan. Oke, sudah tampil ya, filter laporan transaksi. Kemudian kita akan buat sebuah form untuk menampilkan tanggal mulai dari kapan sampai kapan laporannya ditampilkan. Jadi kita buat di sini tag form. Metodenya kita menggunakan post. Kemudian actionnya kita arahkan ke PHP echo BSURL
folder admin, controller laporan. Ya, jadi kita arahkan nanti dia ke sini untuk menampilkan laporannya. Oke, kemudian kita buat formnya. Kita buat kelas form group dari Bootstrap. Labelnya yang pertama adalah kita buat dari tanggal, ya. Dari tanggal berapa laporannya ditampilkan. Kemudian kita buat di sini input, tipenya teks. Karena ini tanggal jadi date ya. Kemudian name-nya contohnya kita buat dari, kemudian kelas form control. Oke. Nah, kemudian nanti juga kita akan buat sebuah form validasi ya. Jadi inputan tanggal dari ini nanti kita akan buat validasinya wajib diisi. Untuk menampilkan pesan kesalahannya kita bisa copy saja dari form tambah customer. Nah, kita copy yang ini. Oke. Kemudian kita paste di bawahnya. Jangan lupa name-nya ini kita ubah samakan dengan yang di atas, yaitu dari. Oke, untuk inputan dari tanggal sudah selesai. Sekarang kita akan buat inputan untuk sampai tanggal. Ini kita bisa copy. Lalu kita paste di bawahnya. Labelnya kita ubah jadi sampai tanggal. Kemudian untuk type-nya ini sama date. Name-nya sampai. Oke, kemudian untuk form validation-nya juga sampai. Oke, kita save lalu kita lihat apakah formnya sudah muncul. Oke ya, formnya sudah muncul. Sekarang kita buat tombol untuk submit. Oke. Jadi di sini kita buat tag button, filter kita buat atau tampilkan data contohnya. Oke, kemudian type-nya di sini submit. Kita gunakan kelas Bootstrap btn, btn sm, btn primary. Oke, sudah tampil ya di sini. Oke, mungkin kita bisa tambahkan icon Bootstrap. Buka tag i, kemudian kelas fai. Oke. Sampai di sini formnya sebenarnya sudah selesai. Sekarang kita mau buat untuk form validation ini. Ini kan kalau saya klik form validationnya belum tampil ya. Seharusnya tampil di sini karena ini masih kosong. Seharusnya form validationnya tampil, tapi ini masih belum tampil karena kita belum buat rulesnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke laporan .php. Di sini kita buat pengkondisian ya. Kita panggil terlebih dahulu function rulesnya seperti biasa, $this. Kita buat nama functionnya nanti underscore rules seperti biasa ya. Lalu kita buat di sini percabangan if apabila $this form validation run sama dengan false. Apabila form validationnya false, nanti kita akan tampilkan kembali halaman ya yang ini, filter laporan ya, yang ini. Kita tampilkan yang ini, jadi kita buka kurung kurawal, lalu ini kita pindahkan ke sini. Ke sini ya. Lalu kita buat di sini else. Apabila form validationnya tidak false, maka nanti kita akan tampilkan hasil dari filter laporan ini. Jadi ini kita bisa copy saja. Kita paste di bawahnya. Kita buat nama filenya tampilkan laporan. Oke. Nah, sekarang kita buat ini. Kalau teman-teman klik di sini pasti error ya, karena ini belum kita buat function underscore rules ini.
Sekarang kita buat dulu function underscore rules-nya untuk form validation ya. Silakan teman-teman buat di di bawah function index. Jadi di sini public function underscore rules. Oke, jadi ada dua inputan yang kita buat form validationnya ya, yaitu inputan dengan name dari dan inputan dengan name sampai. Jadi di sini kita bisa buat $this form validation kita set rulesnya, name-nya adalah dari, kemudian koma kita buat inisialnya untuk menampilkan pesan kesalahannya nanti yaitu dari tanggal. Lalu kita set rulesnya apa? Contohnya kita buat required ya, wajib diisi. Oke, untuk sampai kita bisa copy yang ini, kita paste di bawahnya. Oke, ini jadi sampai, ini jadi sampai tanggal. Oke, sekarang kita refresh dan ini kosong ya. Ini kosong, kita coba lihat apakah pesan kesalahannya sudah tampil. Oke, pesan kesalahannya sudah tampil ya. Dari tanggal field is required, demikian juga dengan sampai tanggal field is required. Oke, sekarang kita akan coba tangkap terlebih dahulu inputan yang dimasukkan ke form ini dengan menggunakan metode post tadi ya. Jadi ketika ini dimasukkan tanggal, contohnya mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 27, itu kita akan tangkap dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi kita kembali lagi ke file laporan.php. Di sini kita tangkap untuk inputannya yang menggunakan metode post tadi, kita simpan di dalam variabel. Contohnya untuk inputan atau field dari, kita simpan dalam variabel dari. Kita tangkap inputannya $this dengan menggunakan metode post ya. Name-nya adalah dari. Demikian juga dengan sampai, kita simpan di dalam variabel sampai $this. Oke, input dengan menggunakan metode post, nama fieldnya adalah bukan nama field, name inputannya adalah sampai. Nah, sehingga nanti data ini kita bisa masukkan ke dalam query. Coba ini kita coba kalau kita vardam ya. Contohnya dari $dari, kemudian kita die di sini. Oke, saya klik tampilkan. Nah, ini ya muncul ya. 25 Mei 2020. Demikian juga kalau saya vardam yang sampai. Oke, tanggal 27 sesuai dengan ini saya hapus dulu. Sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi di sini ya. Jadi nanti data ini kita akan masukkan ke dalam query-nya. Nah, sekarang kita buat dulu query-nya supaya nanti bisa menampilkan data di halaman tampilkan laporan ini. Query-nya kita masukkan di sini. Ya, jadi logikanya tadi apabila form validation-nya false, maka akan menampilkan ini. Tetapi apabila form validation-nya tidak false itu apa? Artinya di sini berdasarkan rules ini required ya. Jadi apabila datanya terisi, maka akan menampilkan laporan berdasarkan inputan yang tadi sudah kita tangkap di sini.
Oke, jadi kita buat lebih dahulu query-nya. Kita simpan di dalam variabel data. Kemudian kita masukkan inisialnya untuk nanti pengulangan. Contohnya laporan. Oke. $this db. Kemudian query-nya seperti apa? Kita select bintang dari tabel transaksi ya. Jadi kita ambil data dari tabel transaksi. Ini kita buat inisialnya menjadi TR. Kemudian kita juga nanti ambil data dari tabel mobil. Ini kita buat inisialnya MB. Kemudian kita buat juga nanti ambil data dari tabel customer. Ini CS where ya, yang mana ID mobil yang ada di tabel transaksi itu sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil. Jadi kita ambil saja inisialnya tr.id mobil sama dengan mb.id mobil. Ya, jadi sebenarnya query ini sama seperti ketika kita menampilkan data transaksi ya. Kemudian kita buat juga di sini n tr.id customer sama dengan cs.id customer. Jadi ini maksudnya ID customer yang ada di dalam tabel transaksi itu sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer. Oke, kemudian di sini kita buat n ya. Nah, di sini kita akan tangkap data yang ada yang kita sudah ambil dari method post ini tadi. Jadi kita akan tampilkan data yang ada di dalam tanggal rental. Kalau teman-teman lihat di tabel transaksi, di sini kita punya sebuah field ya, namanya tanggal rental. Jadi ini adalah patokan kita untuk menampilkan data transaksi. Jadi di sini kita buat function dari PHP yaitu function date. Kita ambil nama field ini tanggal rental. Nah, kemudian kita masukkan variabel dari ini. Jadi kita buat lebih besar sama dengan variabel dari. Lalu kita masukkan juga variabel sampainya. Jadi kita buat di sini n. Kita bisa copy dari function date sampai ke sini. Oke. Kemudian ini kita buat variabel sampai. Oke. Kita akan coba baca ya query ini. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel transaksi. Kemudian juga nanti kita akan ambil data dari tabel mobil, karena kalau teman-teman lihat di menu transaksi di sini ada ID mobil ya. Kemudian kita ambil data dari tabel customer. Kalau teman-teman lihat di sini ada ID customer ya, yang mana ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi ya, ID mobil yang ini maksudnya sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil. Dan ID customer yang ada di dalam tabel transaksi yang ini maksudnya ID transaksi sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer. Lalu di sini ada lagi n. Data yang kita tampilkan adalah data yang di sini kita ambil data yang tanggal rental ini. Kemudian data yang ditampilkan adalah data yang lebih besar dari tanggal rental ya yang ada di sini, dan lebih ini bukan lebih besar ya, lebih kecil.
ya, lebih kecil. Jadi scope yang akan ditampilkan adalah data yang lebih besar sama dengan dari tanggal rental, tetapi lebih kecil sama dengan dari tanggal rental sesuai dengan variabel dari dan sampai yang ada di sini. Oke, kemudian ini kita result. Oke, kita akan coba vardam terlebih dahulu ya data ini. Untuk melihat hasilnya, vardam $data, lalu kita die. Oke, contohnya kita di sini punya transaksi tanggal 23 April ya. Kita coba masukkan tanggal 23 April ya tadi ya. Jadi contohnya kita filter mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 24. Nah, bisa dipastikan yang tampil itu hanya data yang ini. Ya, yang ID-nya nomor 11. Kenapa? Karena tadi sudah dibuat pembatasan di sini. Data yang diambil adalah data yang lebih kecil dari variabel dari dan lebih besar dari variabel dari dan lebih kecil dari variabel sampai. Kita coba tampilkan. Nah, oke, kita coba klik kanan lalu lihat sumber halaman. Nah, oke ya, jadi teman-teman bisa lihat data yang tampil itu hanya ada satu, yaitu data dengan ID 11. Ya, ada satu data di sini yang tampil. Nah, kita coba sekarang tes untuk contohnya kita mau filter mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 17 April. Dari tanggal 1 sampai 17 ini ada 3 data ya. Kita coba cek lagi. Kita masukkan mulai dari tanggal 1. Oke, sampai tanggal 17. Klik kanan lihat sumber halaman. Nah, oke, jadi di sini ada 3 data yang tampil. Oke, 1, 2, 3 ya. Karena data di rentang waktu yang dipilih tadi hanya ada 3 data, 1, 2, 3. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menampilkan data ini di view tampilkan laporan. Ini kita hapus dulu, kemudian kita ambil variabel data ini, kita masukkan ke tampilkan laporan. $data. Kita buat tampilkan laporan ini. Kita copy saja ini terlebih dahulu, filter laporan, kita klik kanan copy. Kemudian kita klik kanan di folder admin, new file, kita paste, save as dengan nama tampilkan laporan.php. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya sebenarnya kita bisa copy saja dari transaksi. Ya, kita bisa copy semua data yang ada di sini, hanya saja nanti mungkin tombol-tombol ini kita hapus. Jadi silakan teman-teman ke folder admin, kemudian buka file transaksi, data transaksi. Nah, yang ini kita copy semua tabelnya ya. Kita copy mulai dari table responsive sampai tag penutup table responsifnya. Oke, sampai di sini. Kita klik kanan copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, jangan lupa untuk mengganti inisialnya karena tadi di sini kita menggunakan inisial laporan. Jadi di sini kita ganti juga menjadi $laporan. Kemudian yang action sama cek pembayaran ini kita hapus saja.
Demikian juga yang di bawahnya. Kita hapus yang TD ini sampai di sini. Kemudian kita hapus juga yang ini. Oke. Sip. Sekarang kita coba kembali ke menu laporan. Kita coba tampilkan data mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16 contohnya. Jadi seharusnya yang tampil ada 3 ya. Yang ini kita tampilkan tanggal mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 16 April. Oke, tampilkan. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 data yang tampil. Ya, berarti ini sudah benar ya. Ini kita agak buat jarak sedikit tombolnya yang ini. Kita bisa buat di sini MT3. Oke. Nah, contohnya kita mau tampilkan yang ini. Yang tanggal 23 April. Ya, 23 April kita tampilkan. Contohnya kita buat mulai dari tanggal, kita filter mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 23 contohnya. Tampilkan, oke, ada satu data yang tampil ya, karena dia berada di scope atau lingkup tanggal dari dan tanggal sampai. Oke teman-teman, itu dia tutorial untuk kali ini. Kita sudah berhasil untuk menampilkan laporan. Oh ya, sebelumnya ini kita perbaiki dulu ya. Headernya ini bukan filter laporan, tetapi ini kita bisa ganti menjadi laporan transaksi saja. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan buat untuk cetak laporan dalam bentuk PDF ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.